Oke, selamat pagi untuk kelas 11 hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi kita masih tetap seputaran mengenai fluida statis. Kita lanjutkan materi kita seperti yang sudah kita pelajari kemarin mengenai fluida statis. Kita sudah belajar mengenai hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu bagaimana? Ini dilakukan ketika kita berada di dalam suatu zat cair, contohnya di dalam air. Kita kenapa bisa berenang, kita bisa terapung, atau sebuah benda itu bisa terapung diakibatkan oleh apa? Karena ada gaya apung. Oke, gaya apung ini biasanya berada di dalam fluida yang berzat cair. Oke, semakin kecil massa jenis daripada suatu benda dibandingkan dengan fluida tersebut atau zat cair tersebut, maka benda tersebut dia akan lebih terapung lagi. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana itu mengenai berat jenis atau rho, bagaimana itu tekanannya, bagaimana persamaan-persamaannya yang dikemukakan oleh Archimedes. Bagaimana itu persamaan atau hukum daripada Archimedes itu sudah kita pelajari kemarin, sudah saya jelaskan juga. Kita juga sudah buat beberapa soalnya dan sudah kamu kerjakan juga. Ya, saya lihat soal yang terakhir yang saya buat sudah hampir 75% yang bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Maka sebagian lagi belum. Artinya di sini saya ingatkan agar kalau kamu kurang memahami, supaya lebih memahami lagi, silahkan kamu pelajari ulang. Silahkan kamu buka lagi video yang saya bagikan kemarin bagaimana penjelasannya, atau kamu pelajari lagi dari buku atau dari sumber belajar yang lain, dari internet contohnya, atau dari mana saja. Oke. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai viskositas atau kekentalan. Dimana di dalam viskositas ini atau kekentalan ini setiap zat cair dia memiliki kekentalan. Dimana viskositas merupakan sifat ketahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes, atau tulisannya itu adalah Stokes. Maka secara sistematis persamaannya itu dia dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai tegangan permukaan. Artinya di setiap zat cair contohnya, dia memiliki tegangan permukaan. Contohnya itu air. Kalau kamu contohkan dia, kamu isi penuh, maka nanti dia bukan sebatas daripada wadah yang kamu isi. Contohnya kalau kamu isi di dalam gelas, itu nanti dia masih ada nanti permukaannya itu akan naik ke atas, ya kan? Terjadi di sana dia tegangan permukaan zat cair tersebut. Atau misalkan kalau ketika kamu berada di sawah, ada sebuah hewan itu dia bisa berdiri di atas air. Itu diakibatkan oleh apa? Itu diakibatkan oleh fluida tersebut atau air tersebut memiliki tegangan. Ketika dia memiliki tegangan, maka bisalah hewan tersebut hinggap di atas. Oke, tegangan permukaan ini bisa diartikan kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Contohnya itu seperti yang saya katakan tadi. Atau contohnya lagi boleh kamu coba, misalkan sebuah pisau silet itu kamu letakkan dia di atas air, maka dia tidak akan tenggelam ke bawah. Kalau kita kita ketahui bahwa silet itu dia lebih besar massa jenisnya daripada air. Seharusnya dia bisa tenggelam, tetapi dia bisa
berada di permukaan air tersebut. Oke, maka untuk tegangan permukaan air dapat dia dirumuskan seperti berikut ini. Oke, di sini ada dia tegangan permukaan itu sama dengan gaya dibagi dengan L. Oke, F itu dia adalah gaya, kita sudah tahu itu semua. Sedangkan L itu dia adalah panjang permukaannya. Oke, itulah dia untuk tegangan permukaan. Oke, yang terakhir kita pelajari itu adalah kapilaritas. Kapilaritas ini seperti pernah didengar atau seperti pernah hinggap di telinga kita, ya kan? Ini adalah materi di SMP. Apa itu yang dikatakan dengan kapilaritas? Kapilaritas itu dia dicontohkan seperti kalau kita memasang lampu teplok, ya kan? Lampu teplok itu minyaknya di bawah, itu dia dibuat sebuah kain contohnya, maka dia akan kita nyalakan di atas sehingga minyak yang di bawah itu dia akan terserap ke atas. Itu diakibatkan oleh apa? Itu diakibatkan oleh adanya kapilaritas. Atau contohnya misalkan handuk, ujung yang satu kamu masukkan ke dalam air dan yang satu lagi kamu letakkan dia ke bawah, ya kan? Kamu letakkan dia keluar, artinya dia yang di luar ini dia kering. Maka lihatlah dia besok pagi, maka handuk ini dia nanti akan basah semua. Itu diakibatkan oleh apa? Itu diakibatkan karena adanya kapilaritas. Maka bisa diartikan bahwa kapilaritas itu adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam sebuah benda. Atau kita contohkan nanti dia di sini adalah di sebuah pipa kapiler. Oke, meresap artinya gerakan naik atau turun zat cair. Saya ulangi, meresap di sini dikatakan artinya ada gerakan naik atau turun zat cair. Tadi sudah saya contohkan. Misalkan itu tadi adalah anduk. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan. Ini sangat berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi. Adanya pengaruh oleh tegangan permukaan. Adanya gaya adhesi dan adanya gaya kohesi. Oke. Jika gaya adhesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya itu adalah air. Jika gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesi, maka zat cair akan turun. Contohnya itu adalah air raksa. Oke, maka dia dicontohkan seperti gambar berikut ini. Oke, inilah dia gambarnya. Kalau kita lihat itu di dalam pipa, kalau di dalam pipa dia, kalau air itu kita masukkan, maka dia akan seperti gambar berikut ini dia. Sedangkan kalau air raksa dia atau yang berada di dalam ini, di dalam termometer itu biasanya air raksa. Lihatlah dia akan naik ke atas. Sedangkan kalau air kamu masukkan ke dalam pipa kapiler atau ke dalam pipet, maka dia akan seperti ini. Nah, seperti pada gambar yang saya lampirkan ini. Oke, jadi bagaimana dengan persamaan untuk kapilaritas? Maka persamaannya itu di sini biasanya kita mencari berapa ketinggiannya. Maka persamaannya itu seperti yang saya lampirkan berikut ini. Oke, di mana di sini untuk H ini adalah ketinggian atau kenaikan atau penurunan juga boleh. Kalau untuk air raksa dia pada gambar yang ini tadi itu bagaimana dia? Itu dia ketinggiannya, ya kan? Ketinggiannya ketika dia naik ke atas atau yang berbentuk parabola. Maka itulah dia untuk H-nya. Sedangkan untuk air itu ketika dia ke bawah, ya kan? Maka itulah dia untuk H-nya. Maka H ini adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Oke, ada di sini dia tegangan permukaan. Tegangan permukaan tadi sudah saya buat, ya kan? Gaya dibagi dengan L. Gaya dibagi dengan L, panjang permukaannya. Selanjutnya ada di sini dia theta,
ya kan? Karena kosinus theta berarti theta itu menyatakan sudut. Sudut yang mana? Sudut yang bagaimana? Sudutnya itu adalah sudut kontak. Ya, di sini sudah ada juga saya buat itu yang mana theta pada gambar tersebut, bisa kamu pahami. Oke, selanjutnya ada rho. Rho itu adalah massa jenis zat tersebut. Baru ada dia percepatan gravitasi yaitu G, dan ada dia R. R itu apa? R itu adalah jari-jari pipa kapiler. Kalau tadi kamu menggunakan pipet, maka pergunakanlah berapa jari-jari pipetnya. Kalau kamu menggunakan selang, maka jari-jari selang tersebutlah yang kamu pergunakan. Baik, hanya itu aja untuk pembahasan kita hari ini. Ini adalah materi terakhir kita pada fluida statis. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai fluida dinamis. Maka saya harap kamu pelajari lagi mengenai fluida statis dengan baik. Kalau kamu kurang mengerti, silahkan kamu latihan-latihan soal dari buku yang diberikan oleh sekolah. Di sana banyak soal-soal, silahkan kamu kerjakan. Kalau tidak mengerti, boleh nanti kamu tanyakan kepada saya. Boleh kamu chatting saya, Pak ini bagaimana, fotokan dia, ya kan? Dan mengenai soal ujian yang kemarin itu akan saya buat bahasannya. Nanti akan saya videokan bagaimana cara penyelesaiannya, supaya kamu mengetahui yang mana kamu yang salah, yang mana kamu yang benar. Oke, baik, hanya sampai situ dulu pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan kamu ringkas penjelasan saya. Boleh kamu cari dari buku, boleh kamu cari dari internet mengenai penjelasan saya ini. Lalu kamu pindahkan ke buku, dan sebagai buktinya nanti, ya kan, itu kamu fotokan dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Baik, hanya itu aja dulu materi kita untuk hari ini. Silahkan kamu kerjakan tugasnya, silahkan kamu belajar di rumah dengan baik. Hanya itu aja, sekian dan terima kasih.